Tidak semua cahaya diciptakan untuk disorot, sebagian hadir untuk menyadarkan, diam-diam, namun menggetarkan jiwa. Mungkin selama ini kamu tidak pernah benar-benar berniat menjadi siapapun di mata dunia. Kamu hanya berjalan dengan caramu sendiri, menjalani hari dengan kesadaran yang perlahan tumbuh, menata batin tanpa banyak suara. Namun entah mengapa, kehadiranmu seringkali menimbulkan reaksi yang tidak biasa. Ada yang merasa tertarik tanpa tahu alasannya. Ada yang merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu dalam dirimu yang mengetuk ruang terdalam yang selama ini mereka kunci rapat. Kamu tidak sedang memanggil siapapun, tetapi ada yang datang. Kamu tidak sedang menantang siapapun, tetapi ada yang merasa tertantang. Disitulah kamu mulai menyadari bahwa ada magnet halus dalam batinmu, sebuah daya yang tidak kasat mata, namun nyata pengaruhnya. Magnet itu bukan tentang kekuatan yang ingin ditunjukkan. Ia tidak lahir dari keinginan untuk diakui, dipuja, atau dipahami. Justru sebaliknya, ia tumbuh dari kesediaan untuk jujur pada diri sendiri. Dari keberanian untuk duduk bersama sunyi, menghadapi bayangan batin, dan tidak lari ketika hati diajak bercermin. Setiap kali kamu memilih untuk memahami diri alih-alih menyalahkan keadaan, setiap kali kamu memaafkan tanpa harus dimenangkan, setiap kali kamu menerima hidup apa adanya tanpa mengeraskan hati, disitulah magnet itu menguat, pelan namun pasti. Kamu mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa beberapa orang berubah sikap setelah mengenalmu? Awalnya hangat, lalu menjauh. Awalnya tertarik, lalu menjaga jarak. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, melainkan karena kehadiranmu memunculkan sesuatu yang belum siap mereka hadapi. Ada jiwa-jiwa yang masih bertahan dengan lapisan-lapisan pelindungnya, yang belum siap disentuh oleh keheningan yang jujur. Ketika mereka berada di dekatmu, lapisan itu seakan retak, dan dari celahnya muncul rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Magnet batin bekerja dengan cara yang lembut, namun jujur. Ia tidak memaksa siapapun untuk berubah, tetapi ia juga tidak bisa disembunyikan. Seperti air yang tenang namun dalam, orang-orang yang mendekat akan merasakan kedalaman itu, dan setiap orang bereaksi sesuai kesiapan jiwanya. Ada yang menemukan ketenangan, karena akhirnya merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Ada pula yang merasa terancam, karena ketenanganmu justru menyingkap kegaduhan yang selama ini mereka abaikan. Dalam diam, kamu belajar bahwa tidak semua orang datang untuk tinggal. Sebagian hanya singgah, membawa pertanyaan, lalu pergi dengan perasaan yang berbeda dari saat mereka datang. Kamu mungkin tidak pernah berniat mengubah siapapun, namun kehadiran yang selaras dengan batin seringkali menjadi cermin yang jujur. Dan cermin yang jujur tidak selalu menyenangkan untuk ditatap. Ia tidak menghakimi, tetapi ia juga tidak berbohong. Ia hanya memantulkan apa yang ada. Ada saat-saat ketika kamu merasa lelah disalahpahami. Ketika niat baikmu dianggap dingin, ketenanganmu disangka jarak, dan keheninganmu diterjemahkan sebagai ketidakpedulian. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah kamu telah berdamai dengan banyak hal yang dulu membuatmu gelisah. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak lagi tergesa membuktikan apapun. Dan bagi jiwa-jiwa yang masih terbiasa hidup dalam hiruk-pikuk emosi, sikap itu terasa asing, bahkan menakutkan. Magnet batin juga mengajarkanmu tentang keikhlasan melepaskan. Bahwa tidak semua koneksi harus dipertahankan, tidak semua kedekatan harus diperjuangkan. Ada hubungan yang selesai bukan karena kegagalan, tetapi karena tugasnya telah tuntas. Kamu belajar menghormati proses itu, meski terkadang hatimu masih bertanya-tanya. Kamu memilih untuk tidak mengejar yang menjauh, karena kamu paham bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk siap. Dalam kesendirian yang semakin kamu pahami, kamu menemukan bahwa sunyi bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang di mana kamu bisa mendengar bisikan batin dengan lebih jernih. Di sanalah magnet itu berakar, bukan dari keramaian, tetapi dari keutuhan. Dari keselarasan antara pikiran, perasaan, dan niat yang tidak lagi saling bertentangan. Kamu menjadi utuh, dan keutuhan selalu memancarkan daya tarik yang alami. Orang-orang yang datang kepadamu seringkali membawa cerita yang tidak mereka bagikan pada sembarang orang. Tanpa kamu minta, tanpa kamu desak. Mereka merasa aman untuk membuka sisi rapuhnya, seolah batinmu menyediakan ruang tanpa syarat. Kamu mendengarkan, bukan untuk menggurui, tetapi untuk hadir sepenuhnya. Dan kehadiran yang utuh adalah obat yang jarang ditemukan di dunia yang terburu-buru. Namun tidak semua orang mencari penyembuhan. Ada yang lebih nyaman dengan lukanya, karena luka itu sudah menjadi identitas. Ketika mereka bertemu denganmu, ada bagian dalam diri mereka yang tersentuh, tetapi juga bagian lain yang menolak. Dari situlah muncul jarak, kesalahpahaman,
atau bahkan penolakan. Kamu belajar untuk tidak mengambilnya secara pribadi. Kamu paham bahwa reaksi mereka bukan tentang dirimu, melainkan tentang pergulatan batin mereka sendiri. Magnet batin juga menuntut tanggung jawab. Ia mengingatkanmu untuk tetap rendah hati, untuk tidak merasa lebih tinggi hanya karena kamu telah melangkah lebih dulu dalam kesadaran. Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, dan tidak ada yang bisa dipercepat dengan paksaan. Kamu menjaga agar magnet itu tetap bersih, tidak tercemar oleh ego atau keinginan untuk diakui. Kamu tahu, begitu ego mengambil alih, daya itu akan kehilangan kemurniannya. Dalam perjalanan ini, kamu semakin memahami bahwa menjadi magnet batin bukanlah anugerah yang selalu terasa ringan. Ada kesepian yang menyertainya, ada salah paham yang harus diterima, ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Namun di balik itu, ada kedalaman makna yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ada rasa damai yang tidak bergantung pada penerimaan orang lain. Ada keyakinan sunyi bahwa kamu berjalan searah dengan jiwamu sendiri. Kamu mungkin tidak selalu merasa kuat. Ada hari-hari ketika kamu ingin menjadi biasa saja, tidak terlalu peka, tidak terlalu dalam. Tetapi setiap kali kamu mencoba menjauh dari kesadaran itu, ada sesuatu dalam dirimu yang memanggil kembali. Bukan dengan suara keras, melainkan dengan ketenangan yang lembut. Seolah jiwamu sendiri mengingatkan bahwa inilah jalan yang telah kamu pilih, entah sadar atau tidak. Dan di titik tertentu, kamu berhenti bertanya mengapa tidak semua orang siap menghadapimu. Kamu mulai menerima bahwa magnet batin tidak bekerja untuk semua, dan memang tidak seharusnya begitu. Ia hadir sebagai penyaring alami, mempertemukanmu dengan mereka yang selaras, dan menjauhkanmu dari yang belum sejalan. Tanpa drama, tanpa kebencian, hanya aliran yang mengikuti hukum batin yang lebih dalam. Jika kamu merasakan getaran ini dalam dirimu, mungkin bukan kebetulan kamu sampai di sini. Mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang diingatkan, atau sedang bersiap memahami sesuatu yang lebih halus. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita duduk sejenak dalam kesadaran ini, lalu perlahan membuka ruang untuk menelusuri lapisan-lapisan makna berikutnya. Dengan tenang, dengan hati terbuka, menuju pemahaman yang lebih jernih melalui 7 isyarat utama yang akan kita renungkan bersama. 1. Kehadiranmu terasa kuat meski kamu diam. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ketika seseorang berada di dekatmu, meski kamu tidak melakukan apapun secara lahiriah. Kamu tidak berbicara panjang, tidak berusaha menonjol, tidak pula menampilkan sikap yang ingin dilihat orang. Namun entah mengapa, kehadiranmu terasa. Bukan sebagai tekanan, bukan pula sebagai tuntutan, melainkan sebagai getaran halus yang membuat ruang di sekitarmu seolah berubah. Orang-orang mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi batin mereka merasakannya lebih dulu. Kekuatan ini bukan berasal dari suara, melainkan dari keselarasan. Ada keutuhan dalam dirimu yang terbentuk dari proses panjang, menerima luka, memahami kegagalan, dan berdamai dengan diri sendiri. Saat seseorang telah melalui proses itu dengan jujur, ia tidak lagi perlu membuktikan apapun. Justru dalam diam itulah kekuatan sejati bersemayam. Diam yang bukan kosong, tetapi penuh kesadaran. Diam yang bukan menutup diri, tetapi hadir sepenuhnya. Bagi sebagian orang, kehadiran seperti ini terasa menenangkan. Mereka merasa tidak perlu berpura-pura, tidak perlu mengenakan topeng, karena batinmu tidak menghakimi. Namun bagi yang lain, kehadiranmu justru terasa mengusik. Ada rasa gelisah yang muncul tanpa sebab yang jelas. Bukan karena kamu mengancam, tetapi karena diam dan ketenanganmu memunculkan kebisingan yang selama ini mereka tekan dalam diri. Kamu mungkin tidak menyadari seberapa besar pengaruh diam itu. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri, hadir apa adanya. Tetapi batin yang telah terlatih untuk jujur selalu memancarkan daya. Seperti api kecil yang tidak berkobar, namun cukup untuk memberi hangat atau membuat yang mendekat merasa kepanasan. Dan kamu belajar bahwa tidak semua orang siap berada di dekat api kesadaran, meski nyalanya tampak tenang. 2. Orang mudah terbuka, lalu merasa tersadar. Seringkali kamu mendapati orang-orang tiba-tiba bercerita kepadamu. Cerita yang tidak ringan, cerita yang tidak mereka bagi kepada sembarang orang. Tanpa kamu minta, tanpa kamu dorong. Seolah ada pintu dalam diri mereka yang terbuka dengan sendirinya saat berhadapan denganmu. Kamu tidak berperan sebagai penyelamat, tidak pula sebagai penasihat yang merasa paling tahu. Kamu hanya mendengarkan dengan penuh hadir. Dalam kehadiran yang utuh, orang merasa aman. Mereka merasakan bahwa apapun yang keluar dari mulut mereka tidak akan dipelintir, tidak akan dipermainkan. Dari rasa aman itulah kejujuran muncul.
Dan ketika kejujuran muncul, kesadaran pun mengikuti. Banyak orang tidak sadar bahwa selama ini mereka hidup dengan menekan rasa, menunda pengakuan batin, atau menghindari kenyataan tentang diri sendiri. Saat berbicara denganmu, kata-kata mereka sendiri menjadi cermin. Namun tidak semua orang siap dengan kesadaran yang muncul setelah itu. Ada yang merasa lega, seolah beban lama akhirnya bisa diletakkan. Ada pula yang justru merasa terguncang. Setelah percakapan usai, mereka pulang dengan pikiran yang berbeda, hati yang terusik, dan pertanyaan yang tidak lagi bisa dihindari. Kamu tidak bermaksud membangunkan apapun, tetapi kehadiranmu membuat mereka terjaga. Kesadaran memang tidak selalu nyaman. Ia menuntut kejujuran lanjutan. Dan tidak semua orang siap melangkah ke tahap itu. Maka tidak jarang, setelah seseorang terbuka dan tersadar di hadapanmu, sikap mereka berubah. Ada yang mendekat dengan lebih tulus, ada pula yang menjaga jarak. Bukan karena kamu berbuat salah, melainkan karena batin mereka sedang bernegosiasi dengan kebenaran yang baru saja tersentuh. No. 3. Energi palsu sulit bertahan di sekitarmu. Tanpa kamu sadari, kepalsuan memiliki usia yang pendek di sekitarmu. Bukan karena kamu mengungkapnya secara langsung, tetapi karena ketulusanmu tidak memberi ruang bagi topeng untuk bertahan lama. Orang yang datang dengan niat tidak jujur, dengan peran yang dibuat-buat, seringkali merasa tidak nyaman. Ada rasa lelah yang muncul, seolah mereka harus terus mempertahankan sesuatu yang tidak selaras. Kamu tidak perlu menuduh, tidak perlu mencurigai. Energi bekerja dengan sendirinya. Ketika seseorang terbiasa hidup dalam kepura-puraan, mereka membutuhkan lingkungan yang mendukung kebohongan itu. Ketika bertemu denganmu, yang hadir dengan batin apa adanya, kebohongan itu seperti kehilangan pijakan. Ada getaran yang tidak cocok, ada rasa tidak sinkron yang sulit dijelaskan. Sebagian orang memilih pergi perlahan. Sebagian lagi bertahan sebentar, lalu konflik muncul tanpa sebab yang jelas. Kamu mungkin heran, mengapa hubungan terasa berat padahal kamu tidak menuntut apa-apa. Seiring waktu, kamu menyadari bahwa berat itu bukan berasal darimu, melainkan dari ketidakselarasan yang mereka bawa. Ketulusanmu memaksa mereka bercermin, dan tidak semua orang siap melihat pantulan yang sebenarnya. Ini bukan tentang merasa lebih suci atau lebih benar. Justru sebaliknya, kamu menyadari betapa rapuhnya manusia, termasuk dirimu sendiri. Namun perbedaan terletak pada keberanian untuk mengakui. Dan pengakuan batin itulah yang membuat energimu jujur. Kejujuran selalu sederhana, tetapi juga tegas. Ia tidak menyerang, namun tidak bisa ditipu. Itulah sebabnya, energi palsu jarang bertahan lama di dekatmu. No. 4. Kamu memantulkan bayangan diri mereka sendiri. Tanpa kamu sadari, banyak orang melihat dirinya sendiri ketika berhadapan denganmu. Bukan dalam arti fisik, melainkan dalam makna batin yang lebih dalam. Cara kamu bersikap, cara kamu merespons, bahkan cara kamu diam, menjadi cermin bagi bagian diri mereka yang selama ini tersembunyi. Dan cermin ini tidak bisa diatur sesuai keinginan. Bagi mereka yang telah berdamai dengan dirinya, pantulan itu terasa wajar, bahkan menenangkan. Mereka melihat kemungkinan untuk hidup lebih jujur, lebih tenang, lebih selaras. Namun bagi yang masih memendam konflik batin, pantulan itu terasa menyakitkan. Mereka melihat ketakutan, luka lama, atau keinginan yang selama ini ditolak. Dan alih-alih menghadapi bayangan itu, sebagian memilih menjauh dari cerminnya. Kamu mungkin pernah disalahpahami tanpa alasan yang jelas. Pernah dianggap sombong padahal kamu hanya tenang. Pernah dianggap dingin padahal kamu hanya menjaga keseimbangan batin. Semua itu seringkali bukan tentang dirimu, melainkan tentang apa yang mereka lihat dalam pantulan tersebut. Bayangan diri yang belum mereka terima mencari alasan di luar dirinya. Seiring waktu, kamu belajar untuk tidak lagi membela diri secara berlebihan. Kamu memahami bahwa tidak semua persepsi perlu diluruskan. Setiap jiwa membaca dari tingkat kesadarannya sendiri. Tugasmu bukan mengubah bayangan orang lain, melainkan menjaga kejernihan cerminmu sendiri. Selama kamu tetap jujur pada batin, pantulan itu akan bekerja sebagaimana mestinya, menyadarkan bagi yang siap, dan menjauhkan bagi yang belum. Dan disitulah kamu semakin memahami makna menjadi magnet batin. Bukan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang, tetapi untuk menjaga keselarasan dengan jiwamu sendiri. Dari keselarasan itulah, segala pertemuan dan perpisahan menemukan tempatnya masing-masing. No. 5. Tidak semua orang mampu menafsirkan ketenanganmu. Ketenangan yang kamu miliki bukanlah sesuatu yang dipelajari dalam semalam.
Ia lahir dari perjalanan panjang yang penuh jatuh bangun, dari luka yang pernah ditangisi dalam diam, dari pertanyaan-pertanyaan batin yang tidak selalu menemukan jawaban cepat. Ketenangan itu bukan hasil dari hidup yang selalu mudah, melainkan buah dari keberanian untuk tidak lari ketika hidup menguji. Namun justru karena kedalamannya, ketenangan ini sering disalahartikan. Bagi jiwa yang masih terbiasa hidup dalam gejolak, ketenanganmu terasa asing. Mereka terbiasa dengan emosi yang meledak-ledak, dengan reaksi yang cepat, dengan kepastian yang harus segera dijawab. Ketika berhadapan denganmu, yang tidak tergesa, yang tidak bereaksi berlebihan, mereka merasa seolah sedang berhadapan dengan ruang kosong. Padahal ruang itu penuh, hanya saja tidak berisik. Ketenanganmu tidak menuntut, tidak mendesak, tidak memaksa. Dan bagi sebagian orang, ketiadaan tuntutan justru terasa mengancam. Ada yang menafsirkan ketenanganmu sebagai sikap dingin. Ada yang menganggapmu tidak peduli, tidak antusias, atau bahkan tidak memiliki empati. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah kamu telah belajar menempatkan emosi pada porsinya. Kamu tidak lagi membiarkan setiap gelombang kecil mengguncang batinmu. Kamu memilih untuk merespons, bukan bereaksi. Dan pilihan itu membutuhkan kedewasaan batin yang tidak semua orang pahami. Kamu mungkin pernah berada dalam situasi di mana orang lain menunggumu marah, menunggumu membela diri dengan suara tinggi, menunggumu menunjukkan reaksi yang normal menurut standar mereka. Ketika itu tidak terjadi, mereka bingung. Kebingungan itu sering berubah menjadi penilaian. Mereka memberi makna sesuai keterbatasan pemahaman mereka sendiri. Dan kamu belajar bahwa ketenangan memang tidak selalu diterjemahkan dengan benar oleh semua orang. Namun seiring waktu, kamu tidak lagi sibuk menjelaskan dirimu. Kamu memahami bahwa ketenangan bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk dijaga. Mereka yang siap akan merasakannya sebagai kelegaan. Mereka yang belum siap akan menolaknya. Dan kamu membiarkan keduanya terjadi tanpa perlu mengubah dirimu. Karena kamu tahu, ketenangan yang sejati tidak perlu pembenaran. No. 6. Hubungan denganmu jarang berjalan netral. Ada pola yang mungkin mulai kamu sadari dalam hubungan-hubungan yang hadir dalam hidupmu. Orang jarang bersikap biasa saja terhadapmu. Mereka cenderung merasa sangat dekat, atau justru merasa sangat jauh. Sangat terhubung, atau memilih menjaga jarak yang tegas. Hubungan denganmu jarang berada di wilayah abu-abu. Dan ini bukan karena kamu ekstrim, melainkan karena kehadiranmu memicu reaksi batin yang dalam. Ketika seseorang berinteraksi denganmu, mereka tidak hanya berhadapan dengan sosok di luar dirinya, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Kejujuran batin yang kamu bawa memaksa hubungan untuk berjalan di tingkat yang lebih jujur. Tidak ada banyak ruang untuk basa-basi yang kosong, untuk kedekatan yang hanya di permukaan. Bagi mereka yang merindukan hubungan yang tulus, hal ini terasa seperti pulang. Namun bagi mereka yang lebih nyaman dengan hubungan dangkal, hal ini terasa berat. Kedekatan denganmu seringkali terasa intens, meski tidak selalu ramai. Ada rasa terhubung yang sulit dijelaskan, seolah percakapan sederhana memiliki makna yang lebih dalam. Sebaliknya, jarak yang tercipta pun seringkali terasa final. Bukan karena konflik besar, melainkan karena ada kesadaran bahwa arah batin sudah tidak sejalan. Kamu tidak memutus dengan keras, tetapi ketika jarak terjadi, ia jarang setengah-setengah. Awalnya, pola ini mungkin membuatmu bertanya-tanya. Mengapa hubungan-hubungan dalam hidupmu terasa singkat namun bermakna, atau dekat namun penuh proses? Seiring waktu, kamu menyadari bahwa magnet batin tidak diciptakan untuk semua orang. Ia bekerja sebagai penyaring alami. Ia tidak menilai siapa yang baik atau buruk, tetapi siapa yang selaras dan siapa yang belum. Kamu belajar untuk tidak memaksakan hubungan agar terlihat stabil di luar, jika di dalam terasa tidak jujur. Kamu lebih memilih sedikit hubungan yang selaras, daripada banyak hubungan yang melelahkan batin. Dan dari pilihan itu, kamu menemukan kualitas yang lebih dalam setiap pertemuan, meski jumlahnya mungkin tidak banyak. No. 7. Kamu menarik jiwa yang siap bertumbuh, dan menyingkirkan yang belum. Tanpa kamu sadari, orang-orang yang bertahan dalam hidupmu seringkali adalah mereka yang sedang berada dalam fase pencarian dan pertumbuhan. Mereka mungkin tidak selalu sempurna, tidak selalu stabil, tetapi ada kesediaan dalam diri mereka untuk melihat ke dalam, untuk belajar, untuk berubah. Mereka merasa tertarik pada ketenanganmu bukan sebagai sesuatu yang ingin dimiliki, tetapi sebagai sesuatu yang ingin dipahami. Kehadiranmu memberi isyarat bahwa pertumbuhan batin itu mungkin. Bukan dengan ceramah, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan contoh hidup. Kamu tidak mengatakan bahwa jalanmu adalah yang paling benar,
tetapi caramu menjalani hidup menunjukkan bahwa kejujuran pada diri sendiri membawa kedamaian yang nyata. Dan bagi jiwa yang siap, itu menjadi undangan yang lembut. Sebaliknya, mereka yang belum siap bertumbuh seringkali merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu menolak mereka, tetapi karena pertumbuhan menuntut keberanian. Keberanian untuk melepaskan kebiasaan lama, untuk mengakui luka, untuk bertanggung jawab atas pilihan hidup. Tidak semua orang siap melangkah ke wilayah itu. Dan ketika mereka berada di dekatmu, tuntutan batin itu terasa lebih kuat. Penyingkiran ini jarang terjadi dengan dramatis. Ia terjadi secara alami. Percakapan mulai terasa tidak nyambung. Ketertarikan memudar tanpa sebab yang jelas. Jarak terbentuk tanpa pertengkaran. Kamu mungkin merasa sedih, tetapi juga merasakan kelegaan yang aneh. Karena di dalam batin, kamu tahu bahwa setiap perpisahan ini menjaga keselarasanmu. Kamu belajar untuk tidak menahan yang ingin pergi, dan tidak mengejar yang memilih menjauh. Kamu menghormati proses setiap jiwa. Kamu memahami bahwa magnet batin bukan alat untuk mengikat, melainkan cahaya untuk menerangi. Siapa yang siap akan mendekat. Siapa yang belum siap akan mencari jalannya sendiri. No 8. Kamu belajar menjaga cahaya tanpa harus dipahami semua orang. Pada akhirnya, perjalanan ini membawamu pada satu pemahaman yang paling sunyi namun paling membebaskan. Bahwa kamu tidak diciptakan untuk dipahami oleh semua orang. Dan itu tidak apa-apa. Cahaya yang kamu jaga bukan untuk menyilaukan, bukan untuk membuktikan apapun. Ia ada untuk menerangi langkahmu sendiri, dan siapapun yang berjalan beriringan denganmu. Kamu berhenti menjelaskan setiap sikap, setiap pilihan, setiap jarak yang terjadi. Kamu memilih untuk setia pada kejujuran batinmu, meski konsekuensinya adalah kesalahpahaman. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari seberapa banyak orang yang bertahan, melainkan dari seberapa damai kamu hidup dengan dirimu sendiri. Dan kedamaian itu menjadi pelindung yang paling kuat. Menjaga cahaya tidak selalu berarti bersinar terang. Terkadang ia berarti meredup agar tidak mengundang perhatian yang salah. Terkadang ia berarti menarik diri sejenak untuk mengisi ulang batin. Kamu belajar mendengarkan dirimu sendiri, merawat batasan, dan menghormati kebutuhan sunyimu. Karena kamu tahu, cahaya yang kelelahan akan kehilangan kemurniannya. Dalam kesadaran ini, kamu tidak lagi takut pada kesendirian. Kamu memahaminya sebagai ruang pemurnian. Kamu tidak lagi gelisah ketika disalahpahami. Kamu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Dan kamu tidak lagi ragu untuk melangkah, meski tidak semua orang ikut. Menjadi magnet batin bukanlah tentang menarik dunia ke dalam hidupmu, melainkan tentang menjaga agar jiwamu tetap utuh di tengah dunia. Dan ketika kamu mampu menjaga keutuhan itu, kamu telah menjalani peranmu dengan sempurna, meski tanpa sorak, tanpa pengakuan, dan tanpa harus dimengerti oleh semua orang. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini bermuara pada satu pemahaman yang sangat dalam dan seringkali baru benar-benar dimengerti setelah seseorang menempuh perjalanan batin yang panjang. Menjadi jiwa terpilih dengan magnet batin bukanlah tentang keistimewaan yang layak dibanggakan, melainkan tentang tanggung jawab untuk tetap jujur pada diri sendiri di tengah dunia yang gemar menyamar. Semua yang telah dibahas sebelumnya, tentang kehadiran yang terasa kuat meski diam, tentang orang-orang yang terbuka lalu tersadar, tentang energi palsu yang tidak betah, tentang bayangan diri yang terpantul, tentang ketenangan yang disalahartikan, hubungan yang jarang netral, proses seleksi batin yang alami, hingga belajar menjaga cahaya tanpa perlu dipahami. Sebenarnya saling terhubung dalam satu benang merah yang utuh. Benang merah itu adalah keutuhan jiwa. Keutuhan bukanlah kesempurnaan. Ia tidak berarti hidup tanpa luka, tanpa kesalahan, tanpa masa lalu yang berat. Justru sebaliknya, keutuhan lahir dari keberanian untuk mengakui semua itu, menatapnya dengan jujur, lalu perlahan berdamai. Ketika seseorang tidak lagi terpecah antara apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan, dan apa yang ia tampilkan ke dunia, disitulah magnet batin mulai bekerja. Ia tidak diciptakan, tidak dipelajari sebagai teknik, dan tidak bisa dipalsukan. Ia tumbuh dengan sendirinya, sebagai konsekuensi dari keselarasan. Banyak orang mengira daya tarik datang dari penampilan, dari kata-kata, dari pencapaian yang bisa dipamerkan. Namun pembahasan ini menunjukkan bahwa ada daya tarik lain yang jauh lebih halus dan dalam. Daya tarik yang tidak berteriak, tetapi justru terasa ketika sunyi. Daya tarik yang tidak mengejar, tetapi justru menarik. Dan daya tarik ini tidak selalu mendatangkan kenyamanan. Ia membawa konsekuensi, disalahpahami, dijauhi, dinilai tanpa dimengerti. Namun di balik konsekuensi itu,
Ada kedamaian yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ketika kehadiranmu terasa kuat meski kamu diam, itu bukan karena kamu ingin terlihat berbeda, melainkan karena batinmu tidak lagi terpecah. Dunia yang penuh kebisingan batin akan selalu merespons keutuhan dengan dua cara, tertarik atau menolak. Dan keduanya sama-sama wajar. Tidak semua orang siap berada di dekat seseorang yang telah berdamai dengan dirinya, karena kedamaian itu secara tidak langsung mengungkap kegelisahan yang masih mereka bawa. Ketika orang-orang mudah terbuka lalu tersadar di hadapanmu, itu bukan karena kamu memiliki jawaban atas hidup mereka, melainkan karena kehadiranmu memberi ruang bagi kejujuran. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh penilaian, ruang seperti itu menjadi langka. Namun kesadaran yang muncul dari kejujuran seringkali mengguncang. Tidak semua orang siap melanjutkan perjalanan setelah tersadar. Dan disitulah kamu belajar bahwa menjadi ruang aman tidak selalu berakhir dengan kedekatan, terkadang justru dengan jarak. Ketika energi palsu sulit bertahan di sekitarmu, itu bukan karena kamu menolak siapapun, tetapi karena ketulusan tidak memberi panggung bagi kepura-puraan. Kepalsuan membutuhkan permainan, sedangkan keutuhan tidak bermain. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, melainkan soal keselarasan. Kamu belajar bahwa menjaga kejujuran batin berarti menerima bahwa tidak semua orang akan nyaman bersamamu. Dan kamu tidak lagi memaksa kenyamanan itu tercipta. Ketika kamu memantulkan bayangan diri orang lain, kamu akhirnya memahami bahwa banyak reaksi terhadapmu bukanlah tentang dirimu. Kamu menjadi layar bagi proyeksi batin mereka. Apa yang mereka puji, apa yang mereka benci, apa yang mereka tuduhkan, seringkali adalah cerminan dari apa yang belum mereka terima dalam diri mereka sendiri. Pemahaman ini membebaskanmu dari kebutuhan untuk selalu membela diri. Kamu belajar memilih kapan perlu berbicara, dan kapan cukup menjaga kejernihan batin. Ketika ketenanganmu tidak selalu bisa ditafsirkan dengan benar, kamu menyadari bahwa dunia terbiasa dengan kegaduhan. Ketenangan sering disalahpahami sebagai jarak, sebagai ketidakpedulian, bahkan sebagai ancaman. Namun kamu tetap memilih tenang, bukan karena ingin terlihat kuat, melainkan karena kamu tahu harga yang harus dibayar jika kembali tenggelam dalam reaksi yang tidak perlu. Kamu belajar bahwa ketenangan sejati tidak membutuhkan validasi. Ketika hubungan denganmu jarang berjalan netral, kamu berhenti memaksakan stabilitas semu. Kamu menerima bahwa hubungan yang jujur memang menuntut kedalaman. Dan kedalaman tidak selalu nyaman. Kamu lebih memilih hubungan yang mungkin sedikit namun bermakna, daripada banyak namun melelahkan batin. Dari situ, kamu memahami bahwa kualitas selalu mengalahkan kuantitas dalam urusan jiwa. Ketika kamu menarik jiwa-jiwa yang siap bertumbuh dan secara alami menjauhkan yang belum, kamu berhenti merasa bersalah atas perpisahan yang terjadi tanpa drama. Kamu melihatnya sebagai mekanisme batin yang menjaga keselarasan. Kamu tidak lagi menahan yang ingin pergi, dan tidak lagi mengejar yang memilih menjauh. Kamu menghormati perjalanan setiap jiwa, termasuk perjalananmu sendiri. Dan ketika akhirnya kamu belajar menjaga cahaya tanpa harus dipahami semua orang, kamu mencapai fase kedewasaan batin yang paling sunyi namun paling kokoh. Kamu tidak lagi hidup untuk menjelaskan dirimu. Kamu hidup untuk setia pada dirimu. Kamu tidak lagi mengukur nilai dari penerimaan luar, tetapi dari kedamaian dalam. Kamu memahami bahwa cahaya yang sejati tidak selalu bersinar terang. Terkadang ia cukup menyala stabil agar tidak padam. Keseluruhan pembahasan ini mengajak kita untuk melihat bahwa menjadi magnet batin bukanlah takdir yang harus dibanggakan, melainkan amanah yang harus dijaga. Ia menuntut kejujuran yang konsisten, kesadaran yang terus dirawat, dan kerendahan hati untuk tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Setiap orang berada pada tahapnya masing-masing, dan tidak ada jalan yang lebih mulia dari jalan lain. Yang ada hanyalah keselarasan antara jiwa dan langkah yang diambil. Jika kamu merasa banyak bagian dari pembahasan ini beresonansi dengan pengalaman pribadimu, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang diingatkan untuk berhenti mengecilkan diri, tetapi juga berhenti membuktikan diri. Untuk tetap berjalan dengan tenang, meski tidak selalu ditemani. Untuk menjaga cahaya, meski tidak selalu dipuji. Untuk setia pada kejujuran batin, meski tidak selalu dimengerti. Dan pada akhirnya, kesimpulan paling sederhana namun paling dalam dari semua ini adalah, kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Keutuhanmu sudah cukup. Ketenanganmu sudah bermakna. Kehadiranmu, apa adanya, sudah menjalankan perannya di dunia ini, entah disadari atau tidak. Kata penutup untuk channel YouTube. Jika narasi ini terasa menyentuh batinmu, biarkan ia bekerja pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya sekaligus. Cukup dengarkan, resapi,
dan izinkan kesadaranmu bergerak sesuai ritmenya sendiri. Setiap jiwa memiliki waktunya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak hingga akhir. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, menenangkan, atau membuatmu merasa tidak sendirian dalam perjalanan batinmu, dukung channel ini dengan cara yang sederhana. Berikan tanda suka, bagikan kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan, dan berlangganan agar kita bisa terus bertemu dalam ruang refleksi berikutnya. Semoga setiap kata yang dibagikan menjadi pengingat lembut bahwa kamu tidak salah dengan menjadi dirimu sendiri. Sampai bertemu kembali, dalam keheningan yang bermakna dan kesadaran yang terus bertumbuh.